Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala rasulillah. Di dalam episode kali ini mungkin kita sekarang akan sedikit berbeda. Kita akan membalas komentar dari para netizen di beberapa video saya sebelumnya. Di sini pertama dari Joni Ringo. Anda masih muda, baiknya ibadah saja yang baik, insya Allah selamat. Ini bang ya, justru karena saya masih muda, kita memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh. Dan di antara bentuk kebaikan terbesar di zaman sekarang ini adalah membela Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Murtada Az-Zabidi, idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Makanya dari sini semenjak ini saya tidak akan pernah tinggal diam dari terus mentahdzir, memperingati masyarakat dari penyimpangan, kesesatan golongan Wahabiyah. Kenapa? Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ada suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki sebuah pasar. Kemudian beliau memasuki tangannya ke sebuah bongkahan gandum, yang mana ketika tangan baginda Rasulullah memasukkan ke dalam gandum atau bongkahan, sekumpulan tumpukan gandum tersebut, Rasulullah mendapati bagian bawahnya itu dalam keadaan basah. Ditanya pemilik lapak tersebut oleh baginda Rasulullah, "Limata?" Kemudian dijawab oleh pemilik lapak tersebut, "Asobatus sama ya Rasulullah." Terkena hujan katanya, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna," bahwa orang yang menipu itu adalah bukan dari bagian kita, artinya dia tidak memiliki keimanan dan keislaman yang sempurna. Lihat, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah dari hal sepele, dari hal yang seperti demikian aja itu tidak tinggal diam. Lantas bagaimana dengan sesuatu yang berkaitannya dengan tauhid? Lantas bagaimana dengan sesuatu yang berkaitannya dengan sesuatu yang lebih fatal, yaitu tentang akidah, tentang keyakinan, tentang keimanan, tentang ma'rifatullah, tentang ma'rifatur Rasul? Jelas itu kita jangan sampai tinggal diam, terus menggencarkan bantahan terhadap golongan Wahabiyah. Kemudian ada komentar lagi yang kedua, itu dari pinggir jurang katanya di sini ya, emang lu lagi di pinggir jurang gitu dah. Awas bang, jangan di pinggir-pinggir ntar kecemplung. Nah, apa katanya? Gak takut kelak di akhirat diminta pertanggungjawaban atas fitnahanmu. Bang, dengerin nih, di mana saya memfitnah dari video-video saya. Di sini saya membahas ini secara ilmiah beserta referensi-referensinya. Coba baca, coba teliti, dengerin ulang. Gak ada di situ fitnahan. Semuanya adalah berdasarkan bukti dan dalil dari kitab-kitab mereka secara langsung. Kemudian ada di sini komentar selanjutnya. Nah, dari katanya Aryu. Waduh, katanya, kalau Ustadz Khalid betul-betul Wahabi seperti yang ente bilang mengkafirkan Imam An-Nawawi, beliau ndak mungkin ngisi kajian Arba'in An-Nawawi. Sok atuh dicek kembali di YouTube. Nih, dengerin. Kitab yang saya tuturkan di dalam video saya yang berjudul Liqa Al-Babil Maftuh, karangan Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin itu Wahabi tulen. Masih nggak percaya aja. Dalam kitab itu dikatakan, katanya, kanaj'al, apa kata Ibnu Utsaimin? Dikatakan di dalam Liqa Al-Babil Maftuh, karangan Ibnu Utsaimin Wahabi tulen. Kalau nggak percaya Ibnu Utsaimin Wahabi, tanyain tuh sama Khalid Basalamah sekalian. Apa kata Ibnu Utsaimin ini? Kamisali naj'alin Nawawi wa Ibnu Hajar naj'aluhuma min ghairi ahli sunnati wal jamaah fima yadhhabani ilaihi fil asma'i was sifat laisa min ahli sunnati wal jamaah. Lihat,
Ketika Ibnu Utsaimin mengatakan An-Nawawi, Imam An-Nawawi itu bukan bagian dari ahli sunnati wal jamaah, artinya apa? Sama halnya Ibnu Utsaimin dan pengikutnya Wahabi itu mengkafirkan Imam Nawawi. Sekalipun itu Khalid Basalamah bahas kajian tentang Arba'in Nawawiyah. Ya karena memang sekarang Wahabi adalah bermain secara demikian untuk mengkelabui orang-orang awam. Yang dibahasnya kitab-kitab ulama ahlu sunnah, yang dibahas adalah kitab-kitab ulama-ulama Asy'ariyah, sekalipun mereka mengatakan Asy'ari kafir, sekalipun secara tidak langsung mengatakan An-Nawawi, Imam An-Nawawi juga bukan bagian dari ahlu sunnah. Artinya sama halnya dia telah mengkafirkan Al-Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena ahlu sunnah wal jamaah adalah golongan yang selamat. Dan pernyataan Ibnu Utsaimin dengan tidak menjadikan An-Nawawi sebagai bagian dari ahlu sunnati wal jamaah berarti sama halnya dia telah mengkafirkan An-Nawawi. Mikir. Kemudian ada lagi di sini, itu namanya kitab apa dan karya siapa? Apakah kitab itu mewakili dari Wahabi? Ya, kitab Liqa al-Babil Maftuh karangan Ibnu Utsaimin adalah seorang Wahabi tulen. Wahabi tulen. Terus kata di sini komentar selanjutnya, Nexus Hans, apa ini? Nomor 1 sampai 3 nggak ada buktinya mereka pernah begitu. Anda cuma ngarang. Itu buktinya udah tertera di video-video. Kurang gimana lagi? Memang dua golongan sulit dikasih bukti, kasih dalil, kasih nasihati Ustadz Wahabi dan para pengikutnya. Jadi terakhir di sini nasihat saya, jangan jadi Wahabi, jangan jadi Wahabi, dan jangan jadi Wahabi.